bahu, terus gerak, getar. Terus diagnosis itu bisa merasakan benda 3 dimensi, bentuk dari 3 dimensi suatu benda. Gamestesis itu bisa merasakan bentuk huruf atau angka. Parognosis itu merasakan perbedaan gerak. Terus topognosis itu bisa menjelaskan lokasi. Diskriminasi spasial itu bisa membedakan 2 titik. Jadi kepadatan reseptor yang ada di kulit kita. Terus apa lagi? Untuk sesi. Ya, sudah selesai. Jadi kalau kita ingat kemarinnya di kuliah saya reseptor tidak ada banyak. 51 itu ya. Reseptor itu kan kemarin ada banyak ya, jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya juga berbeda. Nah ini kita periksa semuanya, termasuk yang reseptor di dalam proprioceptif itu, di Golgi tendon organ, terus muscle spindle, sama yang di ligamen itu. Nah, tetapi kita hanya memeriksa di bagian ekstremitas saja. Sebetulnya kalau memeriksa sensorik itu pada prinsipnya semua review, dari wajah yang diisyarat oleh trigeminus, nervus cranialis. Kalau badan itu dipersyarati oleh nervus spinalis. Sudah pernah dapat kuliah dermatom belum? Yang gambar tubuh manusia terus ada garis-garisnya C1 sampai S5, yaitu namanya dermatom sebetulnya. Jadi perasaan sensorisnya itu dibawa oleh nervus spinalis nomor berapa. Pada prinsipnya sebenarnya kita harus memeriksa semua dermatom itu untuk tahu di tingkat mana kelainannya itu dirasakan. Cuma ini kita belajar dulu dasar-dasarnya di ekstremitas dulu. Ekstremitas superior dan inferior. Oke, untuk kasusnya nanti pasiennya adalah mahasiswa, usianya 20 tahun, mau MC ini. Kalau ini kan pemeriksaannya juga kita tidak meminta membuka baju bagian atas seperti pemeriksaan torak atau EKG. Cuma nanti paling kita minta menggulung bajunya agak ke atas supaya bisa diperiksa bagian maksimalnya, dan juga menggulung celananya sampai ke atas lutut sedikit. Misalnya memeriksa bagian proksimal dari tungkai bawah. Nah ini tak tawari dulu yang cewek-cewek, kira-kira kalau sedikit bagus mau tidak? Nanti cara pengambilannya lagi. Sebenarnya sebetulnya untuk 1-7 sama ya, yang nomor 4 itu untuk tujuan. Jadi saya akan memeriksa fungsi saraf sensorisnya masa obat untuk melihat apakah ada gangguan di fungsi syarafnya atau tidak. Nah, kemudian nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan menggunakan alat seperti jarum, kemudian kapas, darbutala, kemudian botol yang sudah diisi dengan air hangat dan air dingin, kemudian ada balok teman-teman, ada tusuk gigi juga, ada pemberat. Nanti akan saya instruksikan di setiap awal pemeriksaan. Mungkin nanti pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman karena ada beberapa yang saya sebutkan untuk melihat rasa nyeri, seperti menggunakan ujung jarum seperti ini. Tenang saja, ini tidak akan terasa sakit seperti ini ya, tidak sakit. Tapi mungkin sedikit kurang nyaman, tapi akan saya lakukan sehari-hari mungkin supaya masa obat juga terasa nyaman dan saya mendapatkan hasil yang apakah bersedia dalam pemeriksaan. Oke, terus langsung aja ya perasaan ya. Siapa yang masih coba
Abang. Sudah saya. Sepena. Ini kalau tidak blok penuh saya semua. Oh iya, sama jangan lupa disampaikan. Nanti Kak, saya juga akan meminta Mas atau Mbak menghubungi atasnya dan Kalau misalnya di makanan pendek, diomongin. kalau pakai konten pendek, ya udah nanti diomongin aja. Tetap diomongin. Oke, langsung aja. Terus posisinya nanti semua pasien baru. Alatnya yang disiapkan yang pertama ada botol, ada kapas. Nanti kalian masing-masing membeli kapasnya juga ya. Kapas untuk memeriksa sensasi raba. Kapasnya ini kita buat ujungnya lancip, jadi dipilih, agak ditarik ini, terus dipilih. Dingin enak. Aku suka. Dan pokoknya ujungnya. Oh, dibikin kayak runcing gitu ya? Jadi untuk sensasi raba nanti kapasnya ujung kapasnya ini. Ada kapas yang sudah saya pilih. Terus di sini ada palu refleks tape yang Sebenarnya bisa nggak sih tuh pakai yang segitiga gitu? pakai yang segitiga nggak bisa, kan nggak ada tajamnya. Aduh. Itu harusnya nggak tajam sih. Itu untuk refleks patologis. Ini dikeluarin aja nggak apa-apa, refleksnya kan nggak bisa pakai. Terus ada yang kepala dengan frekuensi 512. Di sini ada tulisannya. Bakarnya ini kan frekuensinya berapa? 512 Hz. Terus di sini ada botol berisi air mata ini. Ada pemberat. Ada tusuk gigi berjumlah 2. Nanti yang untuk tusuk gigi pakai yang ini aja, jadi nggak usah ngeluarin lagi. Kalau yang kapas nanti masing-masing buat sendiri-sendiri ya. Gigi pakai yang ini aja. Terus ada bangun ruang, model bangun ruang. Bentuknya kotak bulat bintang. Disebutin di dalam mas. Ah itu loh. Segitiga. Gak usah lah. Sebutin aja model bangun rumah, model bangun ruang cuma 4. Silakan Kevin berdiri dulu ya. Terus bagian celananya mohon maaf dulu sampai atas lutut Jadi kita akan memeriksa sensasi raba pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nanti untuk pemeriksaannya Mas Gavin akan saya sentuhkan kapas ya, ujung kapas ya. Buka mata dulu aja, nanti rasanya seperti ini. Oke, terasa? Tidak terasa. Ini rasanya rambut-rambut terasa? Terasa ya. Nanti setiap saya sentuhkan ujung kapas, kalau terasa silahkan bilang ya sambil menutup mata. Oke, sekarang tutup matanya, kita mulai ya. Oke. Terasa. Oke. Terasa. Oke. Terasa. Sama ndak kanan dan Sama. kiri atas bawah. Sama. Jadi yang kita periksa bagian proksimal, distal, dekstra, proksimal, distal, sinistra ya. Terus kita periksa bagian kanan. Kita tutup mata lagi. Terasa. Sorry ya Kelvin ya. Kalau proksimal itu di atas lutut ya. Enggak dong.
Terasa. 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 Oke, sama enggak kanan dulu? Sama. Atas bawah sama. Sama. Oke. Terus jangan lupa kita buat laporan. Ini sensasi raba. Regio proximal dan distal, ekstremitas superior et inferior, dextra et sinistra, akurat dan simetris. Panjang ya. Sensasi laba regio proxima et distal, ekstremitas superior et inferior, dextra et sinistra. Dan simetris dada kan ya tulisannya. Udah sih dokter. Akurat, akurat dan simetris itu di checklist ada nomor 14. Ada di checklist cuman panjang banget. Oke, terus kita menuju ke perasaan nyeri. Nyeri kayak waktu nervus trigeminus. Superior dulu tapi dok. Nanti kalian waktu penilaian superior aja, ekstremitas superior aja. Tapi ini saya contohkan inferiornya juga ya. Tapi nanti ada beberapa yang inferiornya juga diperiksa, yang terasa sikap dan cuma di kaki. Oke, Mas Kelvin sekarang tangannya silahkan lemas saja di samping tubuh. Nanti saya akan perkenalkan dulu, ini rasa tajam saya, yang ini rasanya tumpul. Oke, nanti silahkan ditebak rasanya tajam atau tumpul. Oke, kita mulai. Tajam. Tumpul. Oke. Tajam. Oke. Tumpul. Oke. Sama tanda Sama. Simetris. Tajam. Tajam. Tumpul. Tumpul. Oke, rasanya sama. Sama. Oke, jadi untuk sensasi dari regio proximal et distal, ekstremitas superior dan inferior, dextra et sinistra, akurat dan simetris. Kayak mau cek mantra. Jadi kalian terus pintar anatomi. Mantranya pintar dok. Habis itu suhu sama. Sebetulnya intinya pemeriksaannya itu sama, hanya modalitasnya yang kita kenalkan itu beda-beda. Kalau raba kapas tadi, nyeri itu tajam tumpul, suhu hangat dingin. Oke Mas Kelvin, setelah ini kita akan memeriksa fungsi saraf. Mas Kelvin merasakan suhu hangat dan dingin ya. Saya kenalkan dulu yang seperti ini hangat, rasa Enggak dok. enggak rasa? Hangat sih. Oh ya. Hangat, oke. Yang ini dingin ya. Sekarang silakan tutup matanya. Kita mulai ya. Dingin. 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 Oke. Panas. Hangat. Oke. Dingin. Hangat. Dingin. Hangat. Oke. Terus kita sampaikan lagi ya. Oke, sensasi suhu ekstremitas superior inferior regio proximal dan distal, dextra et sinistra, akurat dan simetris. Semuanya regio proximal et distal. Mau balik-balik juga nggak apa-apa sih kalau saya. Ekstremitas superior et distal adalah Regio proximal et distal. Oh beda-beda, ada yang regio, ada yang ekstremitas. Kalau regio kan proximal sama distal. Kalau ekstremitas superior et inferior. Iya kan kita periksa proximal sama distal. Terus kinestesia, gerak itu yang kita periksa adalah bagian jarinya. Sebetulnya kalau kinestesia itu kita harus memeriksa 5 jari, 10 jarinya sebetulnya. Cuma ini nanti kita contohkan satu aja, nanti pas kalian mau juga satu aja. Cuma buat kalian tahu aja supaya besok misalnya sudah koas diminta periksa 5-5-nya ya, yang benar memang seperti itu. 10 dok. Oh ya 10, 5 kanan kiri.
bahkan sama kaki juga ya di sini. Di sini kayaknya juga sama kaki. Interior. Oke ya Mas Kelvin, sekarang tangannya seperti ini. Jadi itu di samping dulu aja. Oke, saya contohkan dulu ya. Nanti jarinya saya gerakkan. Kita pegangnya di sini aja, di intervalan distal. Nanti saya gerakkan jarinya, ditebak, jarinya mengarah ke atas atau ke bawah ya. Yang seperti ini ke atas, kalau seperti ini ke bawah arahnya. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang silahkan tutup matanya. Kita gerakkan dulu berapa kali gini, baru berhenti di atas atau bawah. Ini kemana? Iya, atas. Sekali lagi. Oke, boleh pinjam tangan yang satunya. Oke, sama ya, kita gerakkan berapa kali dulu. Ini ke arah mana? Oke. Ini ke arah mana? Oke. Oke, sekarang kita ke kaki ya, masih sama ya Mas Kelvin ya. Kalau seperti ini ke arah atas, seperti ini ke arah bawah. Ya, saya mulai ya. Kita gerakkan dulu berapa kali. Ini ke arah mana? Oke. Ya, oke. Pakai jempol juga boleh sih. Ke arah mana? Oke. Arah mana? Oke. Sensasi gerak atau kinestesia ekstremitas superior dan inferior, sinistra, akurat dan sinutus. Terus habis itu rasa sikap. Sikap itu bagaimana kita bisa mempersepsikan tubuh kita itu lokasinya ada di mana. Cara tahunya kita bisa memanipulasi arah kakinya si pasien dulu. Jadi Mas Kelvin, setelah ini kakinya akan saya ubah posisinya. Mas Kelvin tutup mata, lalu nanti silahkan ditunjuk bagian tumit kakinya Mas Kelvin. Tumit itu yang ini ya, saya contohkan dulu, ini tumit. Dan ibu jari kakinya Mas Kelvin. Nanti mengikuti instruksi saya ya. Oke, kita mulai dari yang kaki kanan dulu ya. Sekarang silahkan tutup matanya. Oke. Bisa gini aja atau mau begini juga boleh, tapi kalau enak sih begini biasanya. Oke Mas Kelvin, silahkan ditunjuk tumitnya. Oke, jempol kakinya. Oke, kaki sebelahnya ya sekarang ya, silahkan ditunjuk ibu jari kakinya ya, tumitnya. Oke, bisa kembali lagi ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan sikap, sensasi sikap, ekstremitas interior dextra et sinistra, akurat dan sinutus. Hanya inferior ya, kita tidak periksa superiornya. Terus getar itu pakai garpu. Garpu cara membunyikannya bisa dua cara, bisa seperti ini, bisa juga kita ketukkan ke tulang gitu. Kalau saya biasanya tulang yang paling keras di sini. Oke, nanti cara meriksanya kita bunyikan dulu, kita getarkan dulu. Terus kita tempelkan ke tulang pasien. Nanti pasiennya sampai nggak terasa getarannya. Ini. Terus kita cek juga getarannya masih terasa atau enggak. Oke, Mas Kelvin, kita akan memeriksa sensasi getar ya. Nanti saya tempelkan garpu tala, alat penopang garpu tala ini ke tulang jari-jari tangan dan kakinya Mas Kelvin. Saya contohkan dulu ya. Kerasa getarannya enggak? Kerasa ya. Tangannya gini aja. Oke. Nanti kalau getarannya sudah tidak terasa, segera bilang ke saya ya.
Sambil menutup mata, silahkan tutup matanya. Rasa? Terasa. Ya. Masih kok. Kita juga bisa merasakan. Enggak. Masih rasa. Kita memeriksa juga sebetulnya di batang ini agak kerasa sih, ada getarannya. Cuma tetap setelah pasien bilang udah enggak kerasa, kita harus segera pindahkan ke tulang kita juga, tulang yang sama. Jadi di proksimal interkalar untuk memastikan getarannya masih kerasa atau enggak. Harusnya sama-sama tidak kerasa normalnya. Oke, seperti itu. Ini juga kalau di pemeriksaan saraf seharusnya dilakukan ke semua jari, tapi kita satu jari aja, satu jari kanan dan kiri. Oke, sekarang ke tangan yang kiri ya. Rasa tidak? Masih. 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 Masih kok. Udah. Oke. Yang kaki juga sama ya kan? Rasa getaran? Terasa. Tipis banget tapi. Udah. Rasa. Rasa. Nggak. Oke. Sensasi getar ekstremitas superior, inferior, distal, sinistra, simetris. Ada akuratnya nggak? Ada. Ada akuratnya simetris. Mungkin habis getar. Serius. Merasakan untuk tiga dimensi. Benar-benar nggak tuh? Kenapa? Digini-gini atau? Nanti digini. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya, Mas Kelvin nanti saya berikan benda ya. Kita coba dulu ya. Ini digenggam dulu. Itu bulat ya bentuknya ya nanti. Harusnya sih 3 dimensi ya, jadi yang bola harusnya. Yang paling bagus. Coba yang ini diraba itu bentuk segitiga. Terus ini juga diraba lagi, ini bentuknya kotak ya, atau persegi. Terus terakhir itu bentuknya bintang ya. Oke, jadi nanti Mas Kelvin silahkan tutup mata, saya beri benda untuk digenggam, silahkan tebak bentuknya. Kita mulai. Bintang. Oke. Otak. Oke. Terus boleh pindah tangan yang satunya. Segitiga. Oke. Terakhir. Lingkaran. Ya. Masing-masing tangan 2 benda aja ya, satu bentuk aja ya. Oke, berarti sensasi stereognosis ekstremitas superior fixa sinistra akurat dan simetris. Itu Anestesis. anestesis adalah menginterpretasikan suatu angka atau huruf dari permukaan kulit. Jadi nanti Mas Kelvin telapak tangannya menadah seperti ini. Saya akan menuliskan angka-angka ya. Saya kasih contoh dulu. Kita angkanya 1 sampai 3 aja ya nanti ya. 1, 2, 3. Jadi kalau seperti ini itu angka 1. Arah angkanya ke arah pasien ya. Jadi kayak pasien baca. 1 kan gini, gampang. 2 seperti ini. Ini 2 ya. Kalau begini 3. Kan ya. Oke, nanti sambil menutup mata saya tuliskan angkanya di telapak tangan, silahkan ditebak ya. 2. Oke. 1. Oke. 2 angka aja, cuma untuk memastikan. Oke, sekarang tangan satunya. 3. Oke. 2. Oke.
Berarti gamestesis itu ekstremitas superior dextra sinistra akurat dan simetris. Di situ apa? Brognosis. Brognosis. Kita pakai pemberat ini dan tulis nggak di situ? Enggak. Berat dan ringan. Pakai kapas. Kan beda banget. Jadi nanti Mas Kelvin sambil menutup mata akan saya letakkan 2 buah benda yang beratnya berbeda. Nanti silahkan ditebak mana yang lebih berat di tangan mana ya. Oke, silahkan tutup matanya. Oke, ini enggak. Satu lagi, enggak. Ringan. Tangan yang lebih berat yang sebelah mana? Kanan. Coba diangkat. Oke. Terus ya ambil kembali, kita tukar ya. Sekarang bagaimana yang lebih berat yang mana? Oke. Berarti prognosis ekstremitas superior dextra sinistra akurat dan simetris. Ini apa? Ortodontis. Bagian tunggu di jari. Ini berapa menit, Dok? 15 menit. 15 menit. Cukup kok, Dokter Lydia 15 menit. Dah. Ya, Iya kan? lanjut dulu ya. Jadi untuk yang prognosis, pemeriksaan selanjutnya nanti sama seperti waktu rasa nyeri tadi ya, Mas Kelvin ya. Cuma sekarang saya minta untuk tunjuk tempat yang saya tekan-tekan ya. Sambil tutup mata, silakan matanya ditutup. Oke. Nggak akurat begini. Terus maaf ya, saya belum. Berarti gini, Dok. Makanya kalian cuma superior aja tuh. Sorry. Enaknya duduk sih kalau kayak gini itu sebetulnya. Oh, duduk. Sudah. Berarti pemeriksaan prognosis fungsi prognosis ekstremitas superior dan inferior distal proximal distal diskriminasi spasial itu kemampuan merasakan 2 titik yang terpisah. Normalnya itu kalau di kulit kita bagian tangan itu sampai 5 mm ya, kira-kira segini lah. Jadi nanti caranya Mas Kelvin tangannya seperti ini ya. Yang kita periksa adalah bagian dorsal dari jari, salah satu jari aja. Nanti saya tekan tusuk gigi seperti ini. Silahkan terasa ada berapa titik? Ada berapa, 1 atau 2? 2 ya. Nanti disebutkan ada berapa titik. Kalau begini 1, kalau begini 2 ya berarti ya. Kemudian ditunjukkan titiknya ada di mana saja. Gitu. Kalau susah ya berarti tangannya disuruh di sini aja. Kita mulai ya. Ada berapa titik? 2. Oke, mana aja? Sama. Pasiennya tidak ini. 2. Di sini. Mana saja? Di sini. Sama. Jadi 1, Dok. Cuma 1. Jadi dekatan. Di Titiknya sini sama di mana sini. aja? Oke. Terakhir. Kita dekatkan lagi sampai 5 mm. Di sini dekatan. Di mana? Shit. Oke, tangan yang Emang satunya. gitu? Dari jauh dulu ya. Sini sama sini. Tidak bisa diskriminasi 2 titik ini. Sini. Sama. Dekatan di bawah sini. Satu lagi di Sini. yang mana situ? Di sini. Lagi, sekali lagi. Oke. Sini. Oke. Jadi 1. Sudah.
Diskriminasi spasial, ekstremitas superior, sistem tidak akurat tapi tadi BTW. Kalau prinsipnya ketika